Kembali bersama kami, Undang-Undang Cipta Kerja terus menuai polemik sejak disahkan Presiden Joko Widodo November tahun lalu. Sejumlah poin di undang-undang yang dikenal sebagai Omnibus Law itu dinilai mengurangi atau menghapuskan hak-hak pekerja yang sebelumnya tercantum di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh pun terus mengawal proses uji materi undang-undang itu di MK. DPR menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law kepada Presiden Joko Widodo awal Oktober 2020. Naskah tersebut telah melalui perbaikan dan penyuntingan oleh DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna. Presiden lalu menandatangani undang-undang tersebut pada awal November 2020. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk kepentingan masa depan Indonesia. Namun, undang-undang ini langsung menuai protes keras di kalangan buruh. Karena ada beberapa hak pekerja yang dikurangi atau dihilangkan, yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah tentang ketentuan pembayaran pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pesangon ditetapkan menjadi 25 kali upah dan bukan 32 kali upah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga membagi pembayaran pesangon, yakni 19 kali upah oleh perusahaan dan 6 kali upah oleh pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Puluhan ribu buruh pun turun ke jalan di sejumlah kota besar di tanah air. Di Jakarta, massa mahasiswa bergabung dengan buruh menggelar aksi dan memblokir ruas-ruas jalan. Kerusuhan pun tak terelakkan. Di sejumlah kota, polisi menangkap lebih dari 1.000 pengunjuk rasa dengan tuduhan berbuat rusuh. Selain turun ke jalan, buruh juga mengajukan uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Setahun berlalu, buruh kembali berunjuk rasa. Massa turun ke jalan mengawal putusan judicial review yang dibacakan Majelis Hakim Kamis ini. Selain itu, mereka juga menolak peraturan pemerintah nomor 36 mengenai upah minimum pekerja. Buruh berharap tuntutan mereka dikabulkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Ya, MK menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan sebanyak 12 permohonan uji materi dibacakan hari ini. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. 12 pemohon uji materi Undang-Undang Ciptaker menunggu hasil putusan MK. Ke-12 pemohon berasal dari individu, badan hukum, hingga dosen yang mengajukan uji materi baik material maupun formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2011. Seluruh pemohon maupun termohon hadir secara virtual dan saat ini Majelis Hakim telah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Apabila tidak diperbaiki, maka undang-undang yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Ya, dan untuk mengetahui jalannya sidang putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, sudah ada rekan Angelika Devagam di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Angel, silakan Angel. Ya Juno, pada hari ini Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan putusan mengenai uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang mana dihadiri oleh 9 hakim MK dan juga disampaikan oleh Ketua MK tadi Anwar Usman dan juga dihadiri oleh pihak permohon dan termohon secara virtual. Sidang berlangsung dengan kondusif dan tadi dalam putusannya MK menyampaikan atau menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kemudian menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan. Dan memerintahkan pembentuk UU melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun
sejak putusan diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka menjadi inkonstitusional secara permanen, dan menyatakan apabila dalam waktu 2 tahun pembentuk UU ini tidak dapat menyelesaikan, maka UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker harus dinyatakan kembali, kemudian menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kata lain, Juno, MK memutuskan bahwa untuk pemerintah dan juga DPR sebagai pembentuk undang-undang ini segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini dalam jangka waktu 2 tahun. Dan dalam jangka waktu 2 tahun ini pula Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku ini sifatnya inkonstitusional. Namun apabila DPR dan juga pemerintah belum juga memperbaiki dalam waktu 2 tahun ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini bersifat inkonstitusional secara permanen dan akan diberlakukan undang-undang sebelumnya. Juno. Jel, kita tahu tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu fakta yang menguatkan karena ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 dan juga semangat bagaimana tadi Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak merugikan buruh. Ada fakta lain mungkin di persidangan yang juga menguatkan putusan MK terkait ini? Ya, Juno, ada juga pertimbangan lain yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa MK ini menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru ataukah undang-undang yang direvisi. Kemudian MK juga menilai dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan diskusi begitu ya dengan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun pertemuan itu dinilai belum sampai tahap pada substansi undang-undang. Begitu pula dengan draft Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dinilai MK tidak mudah diakses oleh publik. Juno. Oke, Angel, bicara mengenai respon dari, kita tahu bahwa hari ini teman-teman buruh mengawal bagaimana jalannya sidang putusan MK. Bagaimana euforia atau di lapangan ketika mereka mendengar keputusan ini, Angel? Iya, Juno, untuk buruh ini yang merupakan mereka yang berperan penting dalam uji materi ini kami melihat atau situasi di sekitar MK ini memang tidak terlihat adanya buruh yang berdemo di sekitar MK, dan juga sampai sejauh ini pun kami juga belum bisa menyampaikan begitu ya bagaimana sejauh ini respon, karena kami sendiri pun tim kami belum bertemu langsung dengan para buruh untuk mengetahui bagaimana respon dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Namun melihat konstitusi yang diminta oleh MK ini bahwa untuk pemerintah dan juga DPR sebagai pembentuk untuk memperbaiki pasal-pasal di dalam dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, rasanya buruh juga menyambut baik begitu putusan dari Mahkamah Konstitusi dan terus mengawal perbaikan di dalam perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diberi tenggat waktu selama 2 tahun oleh MK. Ya. Juno. Angel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.